Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya semua kami boleh bersama-sama berkumpul semua karena anugerah-Mu bagi kami. Kekuatan-Mu melimpah memenuhi hidup kami. Kekuatan yang baru senantiasa melimpah memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur Engkau Allah yang berdaulat di tengah-tengah persekutuan kami ini. Engkau Allah yang berotoritas penuh atas seluruh hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perlindunganku, haleluya. Tempat perlindunganku, kekuatan jiwaku, kekuatan jiwaku, dalam kekudusan kagumku memandang. Naikkan pujian ini dari awal. Ku rasakan hadir-Mu melingkupi jiwaku, melingkupi jiwaku, dalam kekudusan kagumku memandang.
naikkan pujian ini dari awal. Ku rasakan hadirmu melingkupi jiwaku dalam kekudusan, kagumku memandang
saatnya semua ciptaan-Mu kembali kepadamu Tuhan. Ini waktu dan saatnya Engkau Tuhan, Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Seluruh ciptaan-Mu kembali datang kepadamu, mengalu-alukan nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berotoritas penuh atas semesta ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Keadaan kita hari ini saudara, Dia Allah yang sangat baik bagi kita. Padamu ku sujud pada altar-Mu, ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bawa hidupku padamu, bersujud pada altar-Mu, serahkan hidupku padamu. Teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Perkataan-Mu yang menghidupkan hidup kami, perkataan-perkataan-Mu yang menuntun langkah kehidupan kami, yang memelihara hidup kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Hidupku berkat-Mu lebih dari lagi katakan berkat-Mu, berkat-Mu tercurah bagiku. Aku
Pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih, berkat-Mu lebih dari cukup di dalam hidup kami. Apa yang boleh kami nikmati, apa yang boleh kami alami di dalam hidup kami, semuanya hanya karena kasih karunia-Mu. Semuanya karena berkat kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Perkataan-perkataan Tuhan yang menghidupkan kita, amin. Haleluya. Firman Tuhan mengalahkan dunia. Amin. Haleluya. Tuhan pencipta langit bumi. Semua makhluk harus tunduk menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang hidup. Haleluya. Pencipta langit bumi,
mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih. Ku ada sampai hari ini karena kasih setia-Mu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku ada sampai hari ini karena kasih setia-Mu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku percaya. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Ku percaya. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Ku percaya Engkau Tuhan selalu serta. Katakan sekali lagi, ku percaya. Ku percaya Engkau Tuhan selalu menopangku. Ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu serta. Engkau Tuhan selalu sertaku. Haleluya. Terima kasih buat segala hal, buat segala situasi yang Kau buat dalam hidup kami, sehingga dalam setiap keadaan kami dapat memandang Engkau. Kami terus dapat disempurnakan oleh-Mu. Haleluya. Engkau segalanya, oh. Kami memandang Engkau Tuhan. Kami melihat wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami setiap waktu. Karena Engkau sendiri
memilih untuk melakukannya bagi kami. Terima kasih. Semakin hari kami boleh makan dari perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkaulah kepuasan kami. Tujuan kami adalah Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Singkapkan lagi rahasia hati-Mu bagi kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom semua. Cek sound dulu. Bagaimana kabarnya? Formasinya pada lengkap kah? Wow, ada Tian, ada Esther, ada Jelita. Kurang kencang ya katanya. Ada Jessica, ada Yabes yang ngantuk-ngantuk kayaknya. Ngantuk ya, Bes? Enggak ya? Ada adik K. Shalom adik K. Sudah ada lagu baru lagi kah? Ada siapa? Oh, Marvel. Marvel, Yeye, Shalom. Di studio Brian sudah tidur. Baik, puji Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara, dari pagi saudara kepalanya agak berat gitu. Dari ngantar sekolah cukup nih ya. Nggak tahu ya, kayak tiba-tiba aja gitu. Setelah semalam. Habis Zoom tadi kok rasa nggak enak badannya. Sehingga tadi saya ini sepanjang hari ini istirahat ya, tidur. Saya tidak baca apa-apa. Sekarang memang handphone saya closing dulu gitu. Gitu ya, supaya dalam setiap keadaan saudara, sekarang ini kita itu boleh diizinkan mengalami apapun gitu. Karena ada satu perkataan tadi yang saya tangkap ya. Bahwa ketika dia memilih seseorang, itu karena dia Allah itu, dia itu pasti nggak salah pilih gitu. Jadi ketika saudara ada sini gitu, mulai mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka setiap kita ini punya kans untuk mengalami jalan-jalan Tuhan. Semua kita, baik anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin secara seperti kita tidak sama ya seperti kita. Tetapi saudara, anak-anak kita ini di masa depan, saudara, di masa depan, karena kan sekarang kan terbuka bagi kita. Sekarang kan kita punya masa depan. Amin. Kalau dulu kayaknya kita nggak punya masa depan, blank gitu. Gimana nanti sesudah mati, apa gitu, kita kayak nggak tahu gitu. Tapi sekarang saudara, dengan setiap perkataan yang saudara dengar, sekarang saudara punya masa depan. Anak-anak kita punya masa depan. Dan kita tiba pada proses di mana keyakinan Tuhan akan perkataannya itu terjadi gitu. Makanya saudara, memandang Tuhan itu adalah mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, merenungkannya, mengamatinya, memikirkannya, sampai dengan perkataan yang banyak itu, banyak sekali kita akan mendengarkan. Karena hati kita sudah lembut, kita itu kan nggak takut lagi. Ini yang harus saudara lihat hasilnya di dalam diri saudara. Kalau saudara nggak takut lagi sesat,
itu anugerah Tuhan. Karena saudara sudah menerima Tuhan di dalam hatimu gitu. Jadi dampaknya adalah ada satu keyakinan, nggak ragu-ragu gitu akan setiap perkataannya. Sekalipun perkataannya itu negatif gitu. Jadi kita boleh melihat Tuhan di mana-mana lewat perkataan-perkataannya. Jadi sekarang saudara yang kita lihat bukan lagi kehancuran dunia ini. Kehancuran dunia ini sudah pasti. Tetapi bagaimana sekarang Tuhan memulihkannya? Lewat apa? Lewat hidup kita yang mendengarkan perkataannya. Saudara, dari saudara mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, begitu saudara memberikan perhatian kepada Tuhan, maka saudara akan melihat seperti Tuhan memperhatikan perkataannya. Jadi ketika Tuhan menyampaikan perkataannya itu, maka di dalam benaknya Tuhan. Nah, istilah ini sebenarnya kan lucu ya, di dalam benaknya Tuhan. Kenapa saudara saya bisa mengatakan di dalam benaknya Tuhan? Karena kalau saudara ikuti tadi bagaimana Musa, kan dia mengetahui kan, pilulah hati Tuhan katanya. Dari mana dia tahu pilu hati Tuhan? Maka menyesallah Tuhan. Masa Tuhan menyesal? Nah, orang-orang mencoba membuat perkataan-perkataan Tuhan itu tidak seperti itu gitu loh. Tapi para nabi tahu dan mereka menuliskan. Apa adanya mereka tulis gitu, saudara. Bayangkan ketika dikatakan, kan dia yang menulis, maka Tuhan berikhtiar membunuh Musa katanya. Kan Musa sendiri yang tulis. Dari mana dia tahu? Kan itu kayak dia pihak ketiga kan. Kayak bukan Musa yang tuliskan, maka Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Yang dikatakan dirinya gitu loh. Seolah-olah pakai pihak ketiga. Padahal itu dia juga. Maka saudara, seperti itulah kita akan mengetahui bagaimana setiap pekerjaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi seperti saya katakan, di dalam benak Tuhan. Saudara, ketika dia mengatakan firman-Nya iya dan amin, gitu kan? Ketika kita mempercayai itu, tak ada satupun dari perkataannya yang gagal, maka hasil dari perkataan itu harus ada. Apa hasilnya? Hasilnya di dalam diri kita, kalau kita terus mendengarkan Tuhan, maka apa yang ada di benaknya Tuhan itu akan tercapai. Bagaimanapun jalannya. Sekarang kita itu tercipta di dalam diri kita itu ada takut akan Tuhan yang kudus. Takut akan Tuhan ini bukan dipaksakan, bukan. Tapi takut akan Tuhan ini menjadi satu kekaguman kita kepada Tuhan. Penghormatan kita kepada Tuhan. Bukan karena kita takut. Takut secara lahiriah, bukan. Tapi ada satu hal di dalam hati kita ini, gak mungkin lagi kita itu kembali ke belakang. Dan kalaupun rasanya kita tertipu oleh keadaan yang sedang kita alami, oleh ujian, oleh cobaan yang kita alami, maka kita akan cepat-cepat berbalik kepada Dia. Karena apa, saudara? Ada takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu adalah ada satu di sini, saudara, yang akan tercipta nanti, takut menyinggung Tuhan. Akan ada perasaan itu. Takut berpikiran lain gitu. Kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan itu ketika, jadi Dia yang bekerja. Kita ini melihat Dia bekerja, sama seperti Tuhan. Makanya lahir dari ucapannya. Aku tidak berani melakukan dari diriku sendiri. Dia bilang kan anak tidak bisa melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri. Tapi dia melihat apa yang Bapa lakukan. Apakah Tuhan Yesus itu kayak dipandu seperti itu gitu ya? Bukan. Bukan seperti itu. Tetapi di dalam hatinya, saudara, dia bergerak. Jadi sikap dia yang terus duduk di kaki Bapaknya gitu setiap hari, itu adalah
untuk menggambarkan kepada kita bahwa setiap kita pasti bisa mencapai itu, dan itulah yang dicapai, yang ingin dicapai oleh Allah dalam kita. Makanya kemarin kan yang di kitab Wahyu itu, ketika Yohanes ingin menyembah dia, apa dia bilang? Sembahlah Allah, katanya. Padahal saudara, sejak awal itu yang berjumpa dengan Yohanes itu adalah Tuhan Yesus, saudara. Sebetulnya Tuhan Yesus. Tetapi saudara, dia bilang, aku sama seperti saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Jadi perkataan Tuhan semua itu adalah kesaksian. Roh nubuat katanya. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi perjalanan kehidupan dia itu, saudara, itu jadinya nanti akan digenapi. Nubuat itu kan harus digenapi. Bagaimana cara penggenapannya? Jadi hidupnya Yesus itu, makanya dia katakan, aku jalan. Akulah jalan. Jadi Tuhan itu sedang membuat jalan lewat hidupnya Yesus. Allah itu ya. Sedang membuat jalan. Jadi, tetapi ketika dia mau buat diri Yesus itu, saudara, walaupun dia manusia, tetapi Allah itu harus berhasil di situ. Tak mungkin tak berhasil. Gitu. Karena kan ada perkataannya, iya dan amin. Gitu. Kalau dikatakan iya, iya. Gitu. Jadi nggak mungkin gagal. Jadi walaupun Tuhan Yesus berkata, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, itu sedang mewakili seluruh umat manusia, saudara. Sedang mewakili semua orang-orang kudus. Dia sedang mewakili dalam doa itu, saudara. Jadi sebetulnya di situ Allah sedang mempertontonkan dirinya sendiri. Ini loh aku sebetulnya. Jadi saudara, ketika kita melihat itu, melihat Yesus itu, tadi kan kita belajarkan tentang aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dia sertai kita. Berarti kan kalau dengan kita renungkan ayat itu, berarti kan apa yang kita nantikan lagi kalau dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman katanya. Apakah kedatangannya secara fisik yang kita nantikan lagi? Tentu enggak, karena dia sudah bersama dengan kita setiap hari. Yang kita sambut itu adalah pekerjaan yang terbarukan. Gitu. Itu sebetulnya. Jadi kan dikatakan tadi bahwa kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi mereka semua memiliki kesaksian Yesus. Jadi saudara, sepanjang hidup mereka, mereka itu merenungkan semua perkataan Tuhan itu. Perkataan-perkataan Tuhan, makanya mereka jadi saksinya. Jadi semua perkataan Tuhan, perumpamaannya, itu yang mereka renungkan. Tak lagi mereka mengandalkan Taurat. Tapi perkataan-perkataan Yesus yang baru itulah yang mereka renungkan. Gitu. Jadi saudara, sekarang ini saudara, ketika pekerjaan yang terbarukan ini belum diterima orang, maka orang itu tidak akan mengerti apa itu jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan mengerti. Jadi dia mesti ditaklukkan. Orang akan mengalami kebingungan gitu. Apalagi menjelang usianya 70, 80 gitu ya, hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa melihat kedatangan Tuhan. Coba lihat saudara Samuel itu, saudara. Simeon itu. Kan dia itu menanti-nantikan Tuhan terus di bait suci. Sampai usia tuanya. Ketika diangkatnya anak itu, saudara, masih bayi kan, umur 8 hari, saudara. Dia boleh berkata, sekarang ya Tuhan, ambillah rohku. Katanya. Aku udah siap, karena aku sudah melihat yang Engkau janjikan itu. Jadi saudara, itulah perbedaan kita sekarang dengan yang dulu. Saudara mesti tangkap, mesti pegang ini. Baik-baik. Supaya dia itu bebas gitu. Leluasa. Menyatakan dirinya di dalam saudara.
Ini bisa saudara perhatikan, ini bisa saudara amati. Saudara seperti yang saya katakan, tanyalah Musa gitu. Saudara akan ngerti pertanyaan itu, perkataan itu. Tanyalah Daud, tanyalah Petrus, tanyalah Ayub. Saudara akan ngerti karena perjalanan mereka semua adalah perjalanan Tuhan. Tapi baru setelah sekarang ini, saudara, makanya kita itu dibukakan gitu. Makanya sekarang kan Tuhan bilang kepada kita begini, kita itu lebih dari mereka. Karena apa? Pada waktu itu kan mereka itu masih membayang-bayangkan. Nanti bagaimana ya? Ke depan ini bagaimana? Lalu sampailah mereka di ujung hidup mereka. Terus termasuk seperti itu terus. Dan mereka tidak sempat menjelaskan pengalaman-pengalaman mereka bersama dengan Tuhan itu. Jadi ketika Alkitab itu menjadi viral, justru mereka sedih gitu. Karena apa? Aduh, kalian harus mengulangi lagi. Tetapi saudara, dengan diam-diam, itu yang mereka selidiki juga. Jadi mereka memperhatikan pekerjaan Tuhan berikutnya. Dia mencari orang-orang. Dia lihat ketika lampu sorotnya sorga itu ke seseorang gitu. Mereka perhatikan gitu. Mereka mulai lihat. Wow, nampaknya nggak memenuhi kriteria orang ini, kata mereka gitu. Tapi mereka terus perhatikan. Karena sekarang yang mereka perhatikan adalah Tuhan. Bukan orangnya lagi. Karena mereka juga sama menemukan banyak kegagalan dalam hidup mereka. Yang dibuat itu terpampang jelas, saudara. Melalui Alkitab yang viral itu, saudara. Jadi ketika misalnya seperti tadi, saudara. Saya menjelaskan tentang ketika Daud itu dikata-katai oleh Simei itu. Lalu Yoab ngomong sama dia. Dia tahu bagaimana Yoab ini, dia tahu. Ada kecenderungan si Yoab ini akan mengambil alih juga kerajaannya. Dia melihat itu, saudara, secara pribadi. Dan di satu sisi, saudara, dia sedang mengalami apa yang dikatakan waktunya Tuhan, di mana dia harus menerima ganjaran yang harus dia terima. Kan itu kan nubuatan daripada Nabi. Kan karena dia itu menghitung jumlah pasukan. Saudara bayangkan, saudara, ketika dia menghitung, apa salahnya sih? Kita nggak tahu kok bisa gitu. Kok bisa hanya karena menghitung itu fatal sekali, saudara, hukumannya. Gitu. Hanya menghitung jumlah pasukan dan jumlah rakyatnya. Jumlah kekayaannya. Itu sangat fatal. Jadi saudara, di dalam diri Daud itu ada satu pelajaran yang tak tertuliskan dalam Alkitab. Tak sempat. Tetapi itulah pengalaman setiap orang harusnya. Dan itulah yang harus kita alami lewat perjalanan hidup kita. Jadi supaya rencana Tuhan itu sempurna, maka generasi ke generasi berikutnya itu dipilih orang-orang yang mungkin menurut dunia ini tidak masuk dalam hitungan. Bahkan menurut diri kita sendiri pun kita nggak masuk dalam hitungan. Tetapi semakin kita memandang Tuhan, memandang pekerjaannya, lama-lama saudara, ada satu keyakinan dalam diri kita gitu. Kalau Tuhan tak pernah salah dalam memilih gitu. Tak mungkin salah dia memilih kita. Bayangkan ketika dia pilih Musa itu, saudara. Aduh, Musa itu menolak terus, saudara. Dia menolak terus kan? Tapi kenapa Tuhan harus pilih dia terus? Harus pokoknya kamu, nggak bisa yang lain. Dan sebetulnya Musa juga nggak bisa menolak. Karena Tuhan akan ingatkan dia pada waktu ketika dia kecil gitu. Terus teringat itu sejarah itu, saudara. Ketika dia menjadi dewasa.
Dia ingat itu, saudara. Dia punya pengalaman itu. Sehingga dia sebetulnya nggak bisa menolak. Jadi ketika dia mengalami bagaimana Tuhan itu nyata sekali, bahkan benar-benar dia itu jadi representatifnya Tuhan. Oh, itu perjalanan yang panjang bagi Musa. Makanya umurnya sampai 120 tahun. Saudara. Ketika dia nggak bisa lagi membujuk Tuhan. Gitu. Tuhan, bolehlah masuk situ. Nggak boleh. Padahal, saudara, kalau kita lihat, Musa itu, saudara, adalah kalau kita lihat, mana ada mungkin yang akan ditolak oleh Tuhan. Tapi kali itu, dia pun harus tahu. Ada yang disembunyikan Tuhan kepada dia. Dan kita tahu, saudara, Tuhan masih pakai hidupnya sampai ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi. Dia turun bersama dengan Elia. Dari situ kita melihat, saudara, bahwa itu semua berbicara mengenai pekerjaan Allah. Bukan pekerjaan kita. Bukan mengenai kita. Tapi mengenai Tuhan. Dan sekarang, saudara, yang kita lihat itu adalah Tuhan di dalam kita. Ketika tadi berat sekali rasanya. Gimana ya berat gitu ya. Ini tegang di sini. Ini sekarang udah ringan gitu. Hanya pada saat menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan. Dan saudara, Tuhan itu, saudara, ketika dia pilih seseorang gitu, ketika dia katakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara, perkataan ini kebenaran. Ketika kemarin yang mereka cerita ya, teman kita yang dulu yang di Tiban itu, saudara. Wah, mereka cerita itu kayak gimana gitu. Kayak kita nggak pernah ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Ya cerita terbuka gitu ya, gini sampai mau meninggal gitu ya. Dan dalam hati saya ada begini, saudara. Oh, ternyata mereka masih pilih cara seperti itu, kan nggak bisa kita paksakan. Tetap mengikuti, memakai buku pemuritan, sudah sampai buku 10 katanya gitu ya. Walaupun pada kondisi sudah seperti itu, saudara. Kayak boleh dikatakan ya, aduh rasanya ketika mereka itu mau mati itu ya sudahlah gitu. Kalau nggak tahulah siapa yang duluan mati katanya. Tapi ketika saya sampaikan, saudara, dalam hati saya begini, iya ya Tuhan. Setiap orang ini, setiap manusia itu ada dalam kendali-Mu. Kalau Engkau mengizinkan mereka mengalami ini, berarti ada yang sedang Engkau tunjukkan kepada mereka. Tetapi saya manusia, entah siapapun saya bagi dia, mau sahabat dia kah, mau gembala dia kah, saya tidak punya wewenang, saudara. Disitulah kita melihat Tuhan bekerja atas semua. Dia menyertai kita. Dan saya harus percaya Tuhan menyertai mereka. Ketika dia membayangkan dari semenjak meninggal anaknya itu, saudara. Wah, itu benar-benar, saudara, teringat semua peristiwa itu. Saya sempat kasih inilah pengertiannya. Kalau kita percaya, sekarang kita mesti percaya bahwa dia sudah di dalam Tuhan. Kalau kita pandang Tuhan, bahwa kita boleh sedang memandang anak kita. Saudara, perjalanan hidup kita ini panjang sekali ya. Ketika kita melihat anak-anak kita sekarang, saudara, jangan melihat mereka sekarang. Lihat mereka nanti. Bayangkan bahwa suatu saat saudara akan melihat keturunan saudara. Itu pasti. Karena Tuhan sendiri mengatakannya. Di dalam firman Tuhan itu pun Tuhan
Sendiri katakan. Apa yang saya katakan itu walaupun belum pernah saya baca di situ, tapi berikutnya Tuhan tunjukkan ini loh. Dan Tuhan katakan sekarang begini, bahwa perkataan Tuhan itu luas sekali gitu. Dalam sekali. Dan perkataan yang mana yang paling cocok untuk seseorang, dia yang tahu. Dia mengklasifikasikan orang-orang, saudara. Memisah-misahkan. Ini kelompok yang ini kayak gini di sini, yang ini di sini kayak gini, yang ini di sini. Jadi saudara, ketika dia berbicara banyak sekali kepada kita, yang mungkin kalau saudara dengar mungkin, waduh, terlalu ini sekali ya, nggak sanggup saya. Ada kadang yang ngomong kayak gitu ya. Kadang pikiran kita, sudahlah, yang masalah penghidupan ini sajalah, lolos dari sini. Terlalu kecil, saudara. Terlalu sempit kita hanya memikirkan hal kebutuhan hidup kita. Terlalu kecil. Tuhan katakan itu semua sudah selesai. Dan seiring dengan kita mengikuti Dia, ketika kita mencari kebenaran, cari kebenarannya. Kebenarannya yang dicari. Bukan faktanya. Fakta itu pasti akan mengikuti daripada kebenaran itu kalau kita sudah menemukan kebenaran itu. Dan kita akan benar-benar mengerti apa namanya menyembah Allah itu. Memuji Allah, memuji Tuhan, kita akan ngerti. Ternyata itu bukan hanya sekedar lagu. Tetapi itu adalah perjalanan hidup kita. Di mana kita mengalami Tuhan setiap hari. Di mana kita mendengarkan Dia setiap hari. Dan kalaupun kita tidak mendengarkan Dia, itu pun ada tujuannya. Jadi saudara, akan ada satu masa juga diizinkan terjadi dalam kita. Itu seperti kita itu rasanya bosan. Itu pun satu pelajaran, saudara. Kayak kita merasa hampa. Ketika kita berdoa, rasanya kita nggak melihat lagi Tuhan. Itu pun kita butuhkan, saudara. Ada kadang rasanya kita begini. Sepertinya kita sudah mengetahui semua kebenaran. Oh, Tuhan itu kayak gini. Lalu kita buat kesimpulan. Maka kita itu tidak lagi melakukan ini, melakukan itu. Kita sudah sangat hati-hati gitu. Ya, sampai kadang-kadang kita itu nggak berani melakukan apapun gitu. Karena kita takut menyinggung Tuhan. Tetapi bagi Tuhan itu pun belum. Aduh, rasanya ketika lihat kayak gitu ya, masa sih Tuhan? Kok sulit kali sih? Padahal rasanya kan kita sudah tahu nih, sekarang kan kita nggak ini lagi, kita sudah ngerti. Tapi kenapa masih ada itu ya? Kenapa masih ada perasaan seperti itu ya Tuhan? Perlukah? Perlu. Supaya di dalam hati kita itu tercipta terus ingin mencari Tuhan itu tanpa kita itu ada embel-embel yang kita inginkan dari Tuhan. Gak punya kepentingan gitu. Kalau sekarang saudara kita itu masih ada, saudara. Saya, saudara juga masih ada. Karena kan kita mesti melewati waktu. Kita belum melihat dengan jelas ya bagaimana segala sesuatu hancur kan. Kita belum melihat perang yang besar sekali kan. Kita hanya mendengar berita tentang perang dunia kedua kan. Dulu kan. Yang korbannya sampai berapa gitu. Yang dari Uni Soviet aja 23 juta. Cina 10 juta. Indonesia berapa juta. Ya paling-paling berapa juta lah semua. Tapi akan ada yang lebih besar dari situ. Kemarin saudara mau terjadi perang di Ukraina gitu, sekarang dia tarik gitu. Padahal sudah kemarin itu sudah mau jadi itu, saudara. Tapi Putin itu tarik lagi pasukannya.
Karena Amerika sudah tarik pasukannya. Kecelek lagi saudara Amerikanya gitu. Karena sebetulnya Amerika itu ingin mendominasi gitu. Ya, ingin campur tangan di situ. Jadi ketika dia katakan dia mau gempur, pemerintah Amerika langsung tarik semua. Semua orang-orang yang ada di sana keluar dari sana. Orang-orang Amerika yang ada di sana keluar katanya. Tepat setelah itu saudara, tidak berapa lama Putin pun mengumumkan tidak jadi perang. Berarti saudara, masih banyak lagi saudara yang tidak kita ketahui dalam semua rencana Allah. Berarti masih ada yang mau ingin dicapai oleh Tuhan di dalam setiap kita, di dalam setiap orang-orang. Kalau kita perhatikan orang-orang, saudara, bagaimana nanti keadaan mereka di depan ini? Kita akan melihat itu. Bagaimana Tuhan pulihkan. Jadi saudara, dengan kondisi seperti ini, makanya kita diizinkan mengalami seperti yang saya katakan sampai kita menemukan apa sih sebetulnya arti takut akan Tuhan itu. Menjauhi kejahatan. Jadi dalam perjalanan hidup kita, ketika kita itu mulai membiasakan hidup seperti ini, saudara, kita itu rasanya, aduh, dituntun setiap hari. Berbagai macam kejadian. Gitu. Berbagai macam situasi. Gitu. Dia pakai untuk menyempurnakan kita. Ujian, cobaan, perjumpaan dengan orang. Wah, pelajaran setiap hari bagi kita, saudara. Dan tahukah saudara, dia itu menyertai kita. Itu kebenaran. Apanya yang menyertai, saudara? Firman-Nya yang menyertai. Karena dia nggak terpisah dengan firman-Nya itu. Makanya Tuhan katakan, firman-Ku yang akan menghakimi kamu. Aku tidak menghakimi kamu. Ada banyak hal yang mau kuhakimi tentang kamu. Jadi seberapa banyak kita dengarkan firman, kan itu kebenaran tuh. Kita dengarkan, maka itulah yang akan menguji kita. Itulah yang akan memurnikan kita. Firman itulah yang akan menghakimi kita. Kalau dia mengatakan tidak ada manusia, tidak ada seorang manusia pun yang mencari Tuhan, itu firman. Tahukah saudara, itu ada tujuannya di balik perkataan itu. Itu akan membuat orang, oh, dia berusaha. Karena dia mulai mengasihi Tuhan ya. Dia berusaha untuk mencari Tuhan. Lalu dia akan bilang sama Tuhan, aku nggak sama kan di situ, nah gitu. Aku mencari Engkau kan Tuhan, gitu. Itu masalah, saudara. Makanya ketika pemungut cukai dan orang Farisi kan yang masuk ke bait suci kan orang Farisi ini merasa dia sudah melakukan betul. Aku tidak seperti orang itu. Malah orang ini yang dibenarkan. Saudara, orang yang disalibkan di samping kanan Tuhan Yesus itu. Tahukah saudara, dia itu sampai disalib itu saudara, dia sebetulnya sudah sampai di dalam satu perenungan. Bahwa dia harusnya sudah mati memang. Tapi saudara, secara sayup-sayup dia dengarkan bagaimana Tuhan itu mengampuni orang-orang berdosa. Di dalam Taurat dia pasti mati, saudara. Dia tidak pernah menemukan kebenaran di dalam Taurat. Dia mau lepas dari dosanya, tapi tak ada yang membimbingnya, saudara. Ahli-ahli Taurat itu hanya menghukum dia. Kamu nggak boleh masuk sini karena kamu begini-begini. Itulah yang membuat dia harus sampai pada posisi itu, saudara. Tapi saudara, diam-diam dia dengarkan kisah-kisah tentang Yesus. Bagaimana dia mengampuni orang yang berzina, gitu. Yang kedapatan berzina. Gitu. Bagaimana dia bersahabat dengan pemungut cukai. Gitu.
Dia sahabat orang-orang berdosa. Ketika dia sampai di situ, saudara, dia bilang, dia pandang kepada Tuhan. Ada satu yang dikerjakan Tuhan di dalam hatinya, yang orang lain tidak tahu. Hanya dia yang tahu. Dia sudah menyesal bahwa dia akan mati sampai di situ. Tapi saudara, dia memandang ada satu pribadi yang perkataannya penuh dengan kuasa. Dia bukan ahli Taurat. Tapi saudara, di dalam hatinya dia pernah mendengarkan firman waktu dia kecil bahwa akan datang Mesias yang akan menyelamatkanmu dari dosa. Itulah yang membuat dia, firman itulah saudara, yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Teringat dia. Karena apa? Dia sudah sampai di ujung kematian. Tak mungkin lagi saudara dia lolos dari situ. Lalu dia memandang Tuhan. Tuhan, kalau engkau sampai nanti kepada kerajaan, jangan lupakan aku ya. Ingatlah aku. Wow. Itu saudara penghiburan yang luar biasa saudara bagi Tuhan di atas kayu salib. Karena apa saudara? Orang yang paling berdosa bisa mengenal dia. Murid-muridnya saudara belum tentu mengenal dia seperti itu. Murid-muridnya masih punya ambisi yang banyak saudara. Mereka sudah siapkan saudara, bahwa nanti kalau Tuhan nggak ada, kami akan jadi penggantinya. Ambisinya Petrus, Yohanes, Yakobus. Karena pada waktu itu pengikut sudah banyak saudara. Saudara, orang yang di samping kanan Tuhan Yesus, mana punya lagi dia? Dia sedang melihat bahwa hidupnya akan berakhir. Tuhan, kalau engkau sampai, ingat akan aku. Cuman ingat aja. Oh, saudara. Itu perkataan itu, saudara, bagi Tuhan. Maknyos sekali, saudara. Karena begini, saudara. Saudara nanti akan mengalami, saudara, yang dialami oleh Tuhan dalam kesendiriannya. Walaupun dia punya murid-murid, saudara. Dia itu ingin menemukan. Di dalam manusia itu ada orang yang mengenal dia. Itulah Allah itu, saudara. Inilah perasaan Allah yang tidak diketahui oleh ciptaan. Kita hanya memandang Tuhan itu sebagai yang tinggi, yang apa gitu ya. Yang harus kita hormati, yang harus kita sembah. Kalau kita sembah dia, maka dia akan berbuat baik sama kita. Kalau kita kudus, maka dia akan memberkati kita. Dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara tahu kenapa Yakub itu sampai mau menipu ayahnya? Karena tahu nggak? Perkataan daripada ibunya gitu. Kan itu kan karena ibunya juga melihat bahwa ayahnya itu Ishak itu suaminya Ishak gitu maksudnya. Itu dia melihat ada sesuatu, ada yang sedang Tuhan kerjakan. Dan itulah berkat Allah, itulah yang terus diceritakannya kepada Yakub. Diceritakan hubungan itu. Perjalanan Ishak dengan Ribka itu sebenarnya. Ribka pun itu kalau saudara lihat, saudara bagaimana dia itu bisa meninggalkan ayah dan ibunya. Itu pun amazing bagi Ribka. Dan ternyata dia lihat bagaimana suaminya Ishak itu memiliki Allah. Ribka nggak kenal Allah, saudara. Dan inilah yang ia ingin supaya anaknya Yakub ini memperoleh. Dan Yakub itu terobsesi juga. Memang itu caranya Tuhan, saudara. Membuat kita terobsesi mencari dia. Supaya kita merindukan dia. Tetapi saudara, waktu dia harus keluar dari rumah orang tuanya. Itu benar-benar saudara, membuat Yakub itu mikir. Kok bodoh sekali ya saya.
Masa aku harus bermusuhan dengan kakakku, katanya. Aduh, kapan nanti Tuhan pulihkan? Dan yang paling menyedihkan lagi, saudara, ketika dia balik dari situ. Ketika dia balik dari sana, saudara. Sampai lagi di situ. Dia sudah seberangkan semuanya, tinggal dia sendiri di tepi sungai Yabok itu, saudara. Disitulah dia bergulat dengan Tuhan. Perjalanannya yang panjang, saudara. Di Mesopotamia itu, saudara. Itu teringat semua. Dan satu musuh yang harus dihadapinya adalah kakak sendiri. Entah kenapa, saudara. Dia takut sekali berjumpa dengan kakak. Dan tahukah saudara siapa yang membuat rasa takut itu? Bukankah dia punya Allah? Tapi kenapa dia mesti takut? Itu pun cara Tuhan, saudara. Dalam setiap keadaan, saudara. Dia itu mengerjakan sesuatu, saudara. Sampai ketika dia lolos, bayangkan, saudara, ketika dia lolos semua itu. Ada lagi kejadian berikutnya. Ketika anak yang paling dikasihi, yaitu Ishak gitu. Oh, itu tak dikasih tahu pula sama Tuhan gitu sama dia. Tapi tahukah saudara siapa Yakub itu? Yakub itu adalah nenek moyang Israel yang melahirkan orang Israel sampai dengan saat ini. Bagaimana dia melihat mereka tidak mengenal siapa Mesias itu. Saudara, Yakub mengenal Mesias, Abraham mengenal Mesias, Ishak mengenal Mesias. Saudara. Mereka mengenal lewat apa? Lewat pengalaman mereka bersama dengan Tuhan selama hidup mereka. Inilah yang tidak diajarkan oleh para pendeta-pendeta. Mereka hanya mengajarkan doktrin. Oh, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Apakah mereka mengalami pembentukan sampai sedetail ini? Apakah mereka mengalami Tuhan itu sehingga membuat mereka takut akan Tuhan? Itu yang tidak diceritakan. Itulah yang membuat banyak sekali doktrin-doktrin. Saudara, kalau saya pikir guru kita, Pak Andreas, wah sudah topnya lah. Tapi ketika Tuhan tunjukkan bagaimana dia sibuk dengan pelayanan itu, Tuhan sudah bilang. Tapi dia nggak bisa lepas dari pelayanan itu. Sebetulnya saudara, kalau Tuhan mau bilang, itu nggak menghargai aku, kata Tuhan. Tapi sekarang baru kita tahu. Tapi kita pun akan mengalami hal yang sama. Bukan ketika misalnya Tuhan mengatakan itu kepada kita saat ini. Orang seperti itu ku benci misalnya. Itu menjadi kejijikan di hadapanku. Tahukah saudara? Bukan berarti dengan perkataan itu jadi kita dibenarkan oleh dia. Bukan. Karena perjalanan kita ini masih panjang. Kita belum melewati umur 75 tahun. Dia sudah melewati umur itu. Kita nggak mengalami seperti yang dia alami. Dia sendirian. Kita nggak mengalami itu, saudara. Dia nggak punya teman untuk sharing. Semua orang di bawahnya dia. Dan ketika dia dengar itu di dalam hatinya pun, karena dia mengasihi jiwa-jiwa, saudara. Seandainya ada yang menerangkan seperti ini kepada dia, tapi itu pun sulit. Karena apa? Dia hatinya sudah dicengkeram oleh orang-orang yang mengeluh-elukannya, saudara. Oleh orang-orang yang mengaguminya.
Lihat sekarang, saudara. Ketika orang terus mengajarkan itu, saudara. Aduh, itu seperti membelenggu dia, saudara. Jadi ketika ada yang menjelaskan seperti ini, saudara, maka dia itu mengalami kelepasan, saudara. Dia mengalami kelegaan. Karena yang membersihkan, yang menyempurnakan kita itu firman. Jadi ketika disebut namanya, gitu, ketika mendengarkan ini, dia nggak melihat Parlin. Dia melihat Tuhan yang berkata-kata. Jadi orang kudus itu pun itu melihat alam pikiran kita yang sudah berubah. Sama seperti kita bisa melihat alam pikiran mereka, walaupun mereka dulu dari tulisannya. Mereka juga melihat bahwa kita sudah diubahkan oleh firman-Nya, oleh perkataan-perkataannya. Mereka melihat, makanya mereka mau mendengarkan. Makanya mereka seperti mereka duduk di kaki Tuhan. Ketika ada orang yang sejenis Daud, Abraham, Henok, Elia, yang sudah mengalami penghancuran. Saudara, tadi saya diingatkan tentang Simpson ya. Tahu saudara, Simpson? Dia sampai di ujungnya. Di ujung hidupnya. Di dalam hatinya. Tuhan, berikan aku sekali lagi kesempatan. Untuk mempersembahkan hidupku ini bagimu, Tuhan. Bayangkan ketika dia diolok-olok, saudara. Dia menderita sekali, saudara. Dia nggak kecewa sama Tuhan. Dia nggak kecewa sama orang itu. Tapi dia pandang Tuhan. Kepadamu lah aku bersalah, Tuhan. Aku tidak menjaga hidupku, Tuhan. Tapi kali ini, Tuhan. Ketika dia melihat semua, dia akan mati, saudara. Dia sangat menderita sekali. Dia berdoa dengan diam-diam. Dari hatinya. Tuhan, sekali ini. Saudara, semua hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Apa saja itu, saudara. Ada tujuannya. Dan yang lebih ingin kita mengalaminya adalah bahwa kita akan mengalami dia melakukan semuanya sampai bisa melakukan seperti itu. Kita akan terheran gitu. Masa sih bisa Allah melakukan seperti itu? Masa sih bisa dia hidup? Aku yang kotor, aku yang najis ini. Masa sih dia bisa menyertai aku? Di tengah-tengah kebencian hatinya, saudara. Di tengah-tengah, saudara, hatinya itu ketika melihat kita, saudara, yang gampang berubah. Tapi dia dengan sabar berbicara kepada kita. Dia melihat watak kita yang sangat rusak itu yang dulu bikin dia itu menyesal telah menjadikan manusia, saudara. Hatinya pilu. Apalagi, saudara, kalau dia bertemu dengan orang-orang yang sudah mengalami dia. Tapi orang itu sulit sekali mengalami hatinya Tuhan yang sesungguhnya. Dia masih temukan di dalam dirinya kesombongan. Dia masih melihat di dalam diri orang itu masih mencari keuntungan untuk diri sendiri, saudara. Itu, saudara, membuat hati Tuhan itu lebih pilu lagi. Tapi tahukah, saudara? Dia melakukannya. Rasanya, saudara, kalau mengikuti Tuhan yang seperti ini, rasanya nggak mungkin. Tuhan sampai segitunya. Kesabarannya, ketekunannya, menantikan kita, menunggu kita.
Bukan kita yang menunggu di pintu kemahnya Tuhan. Tuhan yang menunggu di depan pintu kita, saudara. Ya setiap kali saudara dia menunggu. Jadi walaupun dia menyertai kita, oke, tapi pada kenyataannya dia itu juga sekaligus bisa meninggalkan kita gitu loh. Ya, supaya saudara paham ya. Supaya saudara jangan terlalu apa? Terlalu kepedean gitu. Walaupun rasanya kita sudah mengenal dia, hari-hari yang kita lalui, kita boleh katakan, aku belum mengenal Engkau Tuhan. Memang iya kok. Jadi ketika dia pun sudah datang gitu ya. Di tiap pagi saudara, sebetulnya dia yang menunggu kita. Ketika kita bangun gitu. Wah, dia lihat. Dia pandang kita saudara, senyum enggak gitu. Ketika kita tidur gitu kan. Dia perhatikan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita renungkan, dia pikirkan saudara. Kita mikirin harta kita enggak? Kita mikirin ini kita enggak? Seberapa persen sih aku ini ada dalam hatinya anakku ini katanya. Dia lihat alam pikiran kita, hobi kita gitu. Dia lihat semua. Ketika kita bicara dengan orang lain, dia perhatikan gitu. Nah, ketika kita bangun pagi, saudara. Oh, rasanya kan masih berat ya. Berubah nggak ya pagi ini? Semangat nggak ya pagi ini dia? Saudara, ketika saya bilang tadi istri saya ya, gantiin gitu dulu ya. Dia yang nyanyi di sini. Saya istirahat sebentar tadi. Saya tiduran. Ada yang di situ sebentar. Memang berat. Nggak berat itu. Tapi saya terus coba menikmati. Ya, sampai lagu terakhir itu baru saya bangun ya. Saya bangun, saya duduk. Saya sudah sebetulnya pas sebelum mulai tadi itu, saya sudah begini. Saya sudah merasakan sesuatu sukacita gitu. Satu kekuatan untuk, begitu nanti ini pasti ini gitu. Sudah merasakan gitu. Merasakan sukacita, merasakan semangat gitu. Untuk kita boleh sharing lagi gitu. Dan memang saudara setiap kali sharing seperti ini saudara, itu kehidupan mengalir. Bukan hanya bagi saudara, tapi bagi saya. Secara pribadi. Tapi saudara, hal itu pun diperhatikan sama Tuhan. Jadi semakin kita itu mendekat kepada Dia. Di satu sisi kita merasakan aliran-aliran air hidup. Tetapi di sisi lain, Dia itu saudara, menganugerahkan kepada kita itu sedikit bebannya Dia. Dia ingin kita merasakan orang-orang yang hampa tanpa Tuhan. Kira-kira kalau aku izinkan kamu seperti itu, apa sikapmu? Engkau kan pernah juga seperti itu ya. Sekarang aku izinkan lagi. Aku sudah tahu pikiranmu itu. Aku sudah tahu kamu nggak mungkin pisah dari aku. Aku sudah tahu dalam pikiranmu seperti itu Tuhan bilang. Engkau sudah mengerti rahasiaku, Tuhan bilang. Sudah mengerti. Kita sudah mengerti firman-Nya. Tidak mungkin kita lepas ada takut akan Tuhan. Tapi itu pun masih diuji. Demi apa, saudara? Demi kita ini boleh turun bersama-sama dengan Dia. Dan Dia kasih sedikit perasaan itu gitu. Ketika kamu tubuhmu kurang fit, coba gimana? Tetapkah kamu itu bisa mengarahkan hatimu kepadaku gitu. Keadaan berat seperti itu. Saudara, ketika baring itu saya doa dalam hati, Tuhan, istirahat dulu ya. Baring dulu ya Tuhan.
Saya tahu Tuhan, saya ngerti. Saya ngerti Tuhan, saya tahu. Tapi baring dulu ya Tuhan. Kan saudara, apa yang kita alami belum seperti yang dialami oleh Tuhan kan. Kalau boleh Bapak lalukan cawan ini. Semua dosa dunia harus ditanggungkan kepada Dia. Semua loh. Kita ini sedikit-sedikit. Kita diizinkan mengalami kehampaan daripada orang-orang itu yang tidak punya Tuhan. Mereka bilang mereka punya Tuhan, tapi pada kenyataannya mereka nggak punya Tuhan. Kita diizinkan. Supaya gini loh saudara. Supaya hati Tuhan itu terhibur. Menggantikan kesedihannya Tuhan melihat orang-orang yang tidak mengenal Dia, tidak merasakan Dia. Makanya saudara, ketika perempuan yang mengurapi Tuhan itu ketika dilarang oleh muridnya, itu sedih sekali loh. Aduh, kamu nggak ngerti ya. Ada orang yang ngerti pun kamu larang. Kamu nggak ngerti. Kamu tuh muridku. Bayangkan rasa itu. Udahlah, biarinlah dia. Karena dia melakukannya untuk persiapan penguburanku, katanya. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan ini, dimanapun Injil diberitakan, apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan diberitakan juga. Oh, itu perempuan berdosa loh saudara, perempuan yang mengurapi Tuhan itu. Jadi saudara, jalannya itu memang sulit saudara. Harus diizinkan mengalami namanya kehancuran. Sampai Paulus mengatakan dirinya, aku manusia celaka. Kita ini sangat keras kepala, saudara. Kita ini sangat egois. Kita sangat mementingkan diri kita sendiri. Itu firman Tuhan, saudara. Jangan bilang begini, aku tidak seperti itu Tuhan. Pada kenyataannya kita begitu. Jadi saudara, nggak ada yang salah dengan firman itu. Bagian kita. Walaupun kita belum melihat kita seperti itu. Suatu saat dia akan tunjukkan bahwa kita memang seperti itu. Tapi jangan kecil hati, kata Tuhan. Aku hidup di dalam Engkau. Kalau engkau terus tekun menantikan aku, maka hal apa saja yang kau alami, engkau bisa mengalami hal ini, hal buruk mungkin hari ini, tapi bisa 5 menit berikutnya kamu boleh bersukacita. Justru kamu nggak boleh bersedih. Justru kamu bersukacita. Nggak boleh kamu lama-lama bersedih hati gitu. Karena aku sudah menang, kata Tuhan. Oh, kita terhibur lagi, saudara. Itu yang membuat saudara di dalam kita musuh paling utama yaitu roh kesombongan itu diruntuhkan, saudara. Ingin menyamai yang maha tinggi itu, saudara, diruntuhkan di dalam kita. Sehingga membuat kita bisa berjalan setiap hari dengan situasi apapun yang diizinkan. Kita mulai bisa berdoa, saudara. Kita mulai bisa berdoa syafaat bagi orang lain. Sekarang kita jadi tahu bagaimana caranya berdoa. Sebelumnya kita nggak tahu caranya berdoa. Karena doa kita itu sifatnya egois. Tapi kali ini dengan semua peristiwa yang diizinkan, kita jadi tahu bagaimana caranya berdoa. Mendoakan anak-anak kita, mendoakan orang lain, memohon anugerah supaya orang boleh mengalami pekerjaan Tuhan. Bukan lagi karena supaya kita ini semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, bukan. Itu pun kepentingan juga. Itu kepentingan diri kita sendiri juga. Dia mau, saudara, natural. Dia nggak memaksa. Disitulah cara Tuhan menaklukkan. Kita nggak boleh menduga, dia ini nggak mungkin lagi diselamatkan. Nggak bisa. Kalau dia berfirman berbeda dari yang situ, itu sedang menguji kita. Kalau aku mau dia,
Hidup sampai aku datang itu bukan urusanmu. Urusanmu itu ikut aku. Itu ya Tuhan. Oke. Dengerin dia setiap hari. Kadang-kadang saudara kita itu begitu melihat ini, saudara, kadang kita sedih. Iya Tuhan seperti ini. Kalau kita melihat seperti yang saya katakan kan, di gereja kita yang lama gitu. Aduh, sedih sekali memang saudara. Karena sampai pergi ke sana gitu. Hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya dunia gitu. Bukan Tuhan. Open doors-nya itu bukan supaya ngalami, bukan. Open doors-nya itu berkat-berkat, saudara. Orang hamil dikatakan open doors gitu. Kalau dengar itu saudara, jangan-jangan orang itu sudah ini, karena anaknya sudah 3, tambah lagi 1 kan, tapi dibilang open doors gitu. Padahal tadinya, aduh, kok kurang hati-hati katanya, makanya. Padahal mungkin pikirannya seperti itu loh. Kaget sebetulnya gitu. Bukan direncanakan, bukan diminta sama Tuhan. Tapi karena open doors, saudara, semua dibuat open doors. Kadang dalam hati, oh Tuhan. Tapi yang hal seperti itu pun, saudara, kita diuji lagi sama Tuhan. Kayak gitu. Kamu kan dulu berasal dari sana, kamu lupakankah? Kamu anaknya dia dulu. Tapi mau kita masuk, piye Tuhan gitu kan. Kadang-kadang kemarin kalau saya bilang ya, tunggu dengan teman-teman pendeta, saya coba sharing gitu ya. Gak masuk juga. Tetap arah hatinya ke hal-hal yang sudah harusnya kita tinggalin. Ayolah, kita bicara sekarang tentang Tuhan yang nyata. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Tuhan yang sudah datang kedua kali. Apa sih artinya Tuhan datang kedua kali? Tuhan menampakkan diri. Tapi saudara, butuh waktu, saudara. Mereka belum bisa, kita sampaikan itu, saudara, belum bisa. Orang kita katakan yang ini saja kita langsung ditolak gitu. Tuhan. Tapi saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan dulu, saudara. Bagaimana Tuhan dulu ketika dia sendirian. Yang dia ucapkan itu, saudara, semuanya itu, wah, itu sulit sekali rasanya bisa diterima oleh orang lain. Perumpamaan dia tentang kerajaan sorga. Wah. Itu sulit sekali, saudara, diterima. Bahkan yang sekarang pun sulit. Tapi dia berani menyampaikan pengajaran-pengajaran yang baru itu. Dia berani menyampaikan tentang hal yang di masa depan. Dia berani menyampaikan hal-hal yang ya sederhana. Tauratmu bilang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kamu tidak demikian. Kalau ada yang mengambil bajumu, kasih juga jubahmu, katanya. Kalau ada orang yang minta kamu jalan 1 kilometer, jalan dengan dia 2 kilometer. Itu dia berani, saudara, mengucapkan sesuatu yang berbeda. Nah, sama dengan sekarang, saudara. Ketika sekarang kita mulai melihat, saudara, ya, bagaimana Tuhan bisa masuk sekarang. Ya, kepada agama apa saja kita bisa masuk, saudara. Agama apa saja. Dan di dalam hati kita, nggak kita perlu terlalu apa ya, oh harus nama Yesus. Wong dulu nama Yesus juga Immanuel kok. Iya kan? Kenapa nggak dibilang, oh dalam nama Immanuel. Engkau harus menamainya Immanuel, Tuhan beserta kita. Berarti namanya Immanuel. Kenapa harus pakai Yesus? Orang menyebut, oh Yahweh segala macam. Aduh. Itu kan membuat kita itu terpisah satu dengan yang lain. Tapi sekarang, saudara, dengan firman-Nya dalam hati kita, Tuhan bisa membawa siapa saja. Siapa saja. Dan itu caranya Tuhan, saudara, di dalam kita. Bekerja di dalam kita. Membuat kita itu enggak ini lagi. Ketika misalnya kita dengarkan azan gitu,
kita nggak terlalu terganggu lagi gitu. Biasa aja kan. Bahkan kemarin itu sudah ketika yang Ibu Hana Hudson itu ya, yang dia doa itu, dia tiup sangkakala itu. Bayangan saya si Babi Aldo itu maunya takbir, katanya gitu, makin seru gitu. Takbir katanya, begitu ditiup sangkakala, takbir katanya, itu baru pas. Menurut saya gitu ya. Tapi saudara ya diaminkan hanya orang-orang Kristen gitu ya. Karena kan masih ini ya, masih belum bisa gitu loh. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Caraku, caraku, caramu, caramu. Gitu. Jadi ketika mereka melakukan itu, wow, rasanya ketika mereka misalnya melakukan hal yang bertentangan dengan kepercayaan mereka, rasanya gimana? Dalam perdebatan-perdebatan selalu lihat begitu ya. Diskusi tentang Kristen dan ini gitu. Si Kristen ini sudah bisa menerima, cuman tetap juga masuk juga ilmunya. Rasanya kalau nggak dilawan dengan ilmunya, dengan ilmu Alkitabnya, rasanya kalah gitu. Padahal ya udah cerita aja dulu dia. Oh. Sudah punya kesempatan kan? Bisakah saya bicara? Harusnya kan begitu ya. Bisakah saya bicara? Suruh kuat debat kayak gitu kan? Aduh, gak ada guna lah. Bisa? Oke, coba gini. Itu kan pandanganmu ya. Coba seperti ini. Disitulah Tuhan bisa bicara. Ya, Tuhan bicara. Bagi Tuhan kan nggak ada agama toh. Bagi dia kan sama semua. Makanya perempuan Sirofenisia yang datang kepada Tuhan, dia heran kan? Tuhan heran. Kok orang kafir ini punya iman lebih besar daripada orang Yahudi ya? Nggak pernah aku temukan iman sebesar ini sekalipun di antara orang Yahudi. Sama juga kepala tentara Romawi itu kan. Aku belum pernah ketemu iman yang kayak gini gitu. Jadi orang itu bisa melihat siapa yang ada di depan mereka. Itu bukan orang biasa. Jangan-jangan ini titisan dewa. Orang-orang di luar Kristen itu percaya loh namanya titisan dewa loh. Ingat waktu si Paulus itu ketika apa namanya dia keluarkan tangannya di itu kan, digigit itu kan, ular itu, wah matilah dia katanya. Nggak mati dia. Makanya mereka bilang, wow jangan-jangan ini titisan dewa ini katanya. Mereka sudah punya pengetahuan titisan dewa. Orang-orang Yahudi tidak, saudara. Makanya perempuan Sirofenisia itu bisa bilang, bisa memandang, ini jangan-jangan orang ini titisan dewa. Iya, itu pikirannya, saudara. Karena kan itu nggak ada di dalam Alkitab yang dikatakannya itu. Tidak baik memberikan roti yang harusnya kepada anak-anak diberikan kepada anjing katanya. Waduh. Karena dia tahu orang ini berbeda. Wah, dia ngomong benar Tuhan katanya. Tapi anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Aduh. Itu bukan di Alkitab loh. Dia perempuan Sirofenisia loh. Orang kafir loh. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena dia punya pemahaman di dalam agamanya dia, dalam kepercayaannya dia. Bahwa akan ada satu peristiwa di mana Allah itu menitis. Inilah yang membuat saudara, pengajaran tentang Tuhan berinkarnasi itu akan ditolak orang. Nggak percaya. Jadi yang mereka bayangkan cuma satu tok. Bahwa Tuhan itu datang dalam wujud roh. Bersama dengan orang kudus. Lalu tibalah kesudahannya. Terlalu sempit, saudara. Dia nggak mengetahui bagaimana firman itu berinkarnasi dan harus berinkarnasi di dalam kita. Itulah firman itu. Yang hidup di dalam kita. Yang menyertai kita. Kemanapun kita pergi. Sehingga tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan kan. Apa yang kita pikirkan. Dia tahu. Itulah artinya dia menyertai kita.
Apa yang kita pikirkan, niat hati kita terhadap orang lain, mungkin kita pandang dia. Tuhan tahu. Kita nggak bisa sembunyi. Kemana kita mau pergi? Karena apa? Karena roh Tuhan itu. Jadi inilah firman-Nya. Kalau dulu Daud mengalami itu belum mencapai puncaknya. Kita ini sedang mencapai puncaknya karena dia sudah berkata, dia sudah datang kedua kali. Firman inilah sebetulnya yang mengubah paradigma kita. Kalau kita terima dulu. Tapi kalau kita was-was, nggak bakalan kita bisa mengerti semua apa yang mau disampaikan. Kalau masih ada takut di sini, takut inilah, takut itulah, atau merasa kita sudah tahu, nggak bisa kita menerima apapun dari Tuhan. Nggak bisa. Tapi kalau kita memandang dia itu berdaulat atas kita, atas seluruh hidup kita, dia akan bebas bicara apa saja. Dan nggak akan ada yang negatif. Kalaupun dia bilang negatif terhadap kita, kamu tahu nggak? Kamu ini masih lambat sekali loh, Lin, misalnya gitu. Oh ya, lebih baik itu saya dengarkan daripada, kamu ini sudah begini. Jangan-jangan yang itu, pujian itu dari iblis. Untuk membuat kita merasa diri kita lebih daripada yang lain. Nggak boleh ada seperti itu. Harus ada, kalau kamu ingin menjadi terbesar, kamu harus melayani yang lain. Menjadi hamba daripada yang lain. Tapi bukan tujuan kita ingin lebih daripada yang lain. Bukan itu tujuannya. Nanti kalau itu tujuannya lagi, kita akan mencoba merendah-rendahkan diri. Salah juga sama Tuhan. Makanya dalam, saudara, perkataan-perkataannya itu, saudara. Setiap kali saudara merenungkan sesuatu gitu ya. Tentang kehidupan saudara, tentang kehidupan gereja, tentang kehidupan para orang kudus. Dia akan ajari kita, saudara. Kita akan ngerti apa pengalaman mereka dulu, saudara. Kita akan ngerti setiap saat ketika dia begini, kita akan tahu. Karena apa? Karena kan pekerjaan Tuhan di dalam diri orang itu, yang orang itu tidak tahu. Kan sama kan? Berarti kan Tuhan jalan dalam orang itu. Tuhan menjadi jalan di dalam diri orang itu kan? Nah, sementara kalau Tuhan juga menjadi jalan di dalam kita, berarti kan sama kan, yang hidup dalam kita itu sama kan dengan yang hidup dalam diri Musa kan? Cuman pada waktu itu Musa belum ngeh gitu. Belum ngeh sekali gitu kan. Elia juga begitu kan. Elia pikir, hasilku nggak ada gitu. Enggak. Kalau kamu pikirkan kamu yang kerja, memang hasilmu nggak ada. Aku yang mengizinkan kamu seperti itu. Harusnya kan kamu itu kan super berani kan. Masa kamu sama Elia takut? Berarti ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kenapa kamu jadi takut seperti itu? Itu pelajaran. Lalu Tuhan ngomong terus sama dia. Disitulah dia benar-benar tidak bergeming lagi dengan ancaman si Isabel itu, sudah. Karena apa? Dia tetap duduk di kaki Tuhan. Pada waktu dia itu disuruh, baru dia keluar. Jadi sisa hidupnya dia habiskan di kaki Tuhan, di hadapan Tuhan. Jadi dia mengalami itu, saudara. Musa juga demikian. Daniel juga demikian. Mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Ini yang mesti kita lihat. Jadi kalau Tuhan, kan Tuhan yang hidup dalam dia. Berarti kan dia sama, bisa ceritakan kepada kita apa yang dialami oleh Musa dulu. Dan semakin kita tulus, semakin kita murni, kita akan mengerti bahwa itu tepat. Kalaupun si jahat itu mengatakan, jangan-jangan kamu karang-karang gitu. Bagi Tuhan nggak masalah. Iya, bagi Tuhan nggak masalah. Karena tujuannya adalah demi kita mengenal Dia. Kalau di suatu saat dia menjelaskan lagi hal yang lain tentang orang itu berarti, saudara, kita sedang menemukan pekerjaan yang terbaru dari Tuhan.
Seperti itulah polanya, saudara. Ya, kita mengenal jalan-jalannya. Kita mengenal dia hidup di dalam kita. Nggak ada yang lebih indah, saudara. Kecuali kita. Bagaimana kita boleh meresapi Tuhan yang hidup dalam kita. Siapa kita, saudara? Apa sih privilege-nya bagi Tuhan memilih kita? Tapi begitu dia pilih kita, dia gunakan segenap kekuatannya untuk menjadikan kita menjadi kehadiran dia, kesaksian dia bagi seluruh dunia ini. Saudara. Jangan pernah ragu, saudara, terhadap proses Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah ragu. Dia pasti. Jadi kalau saudara mendengarkan perkataan ini, itu berarti saudara sudah didapatkan oleh Tuhan. Jangan lepaskan dia lagi. Jangan berniat mengundurkan diri dari Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dia akan melepaskan engkau. Lepaskan, cari untung, saudara. Biar Tuhan saja yang diuntungkan. Kerajaan sorga saja yang diuntungkan dalam semua perjalanan hidup kita. Maka kita akan diizinkan menikmati segala berkatnya, segala anugerahnya, segala kasihnya. Kita diizinkan. Baik, saudara, puji Tuhan sudah lewat 56. Kita lanjutkan besok, saudara. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Tuhan sudah tolong kami semua. Oh, kami merasakan bagaimana Engkau menarik kami semakin hari semakin melekat dengan Engkau. Tuhan, malam ini juga kami beristirahat dalam hadirat-Mu sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang fresh. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, pasang muka senyum mau difoto. Muka yang paling oke. Coba, sudah belum? Sudah? Bye-bye.